Bulan September ini, FIFA Matchday bukan lagi panggung untuk bereksperimen bagi Patrick Kluivert. Ini adalah momen krusial untuk membuktikan bahwa visinya bukan hanya sekadar teori, melainkan rencana matang yang siap dieksekusi. Sebagai titik balik penting dalam era kepemimpinan Kluivert di Timnas Indonesia. Ini bukan waktunya untuk sekadar coba-coba. Dengan skuad yang semakin kaya talenta, termasuk kehadiran nama-nama baru seperti Adrian Wibowo, Mauro Zylstra, dan Miliano Jonathan, tugas utama Kluivert sekarang adalah merangkai mereka menjadi satu kesatuan yang padu. Sepak bola adalah permainan tim, dan chemistry adalah nafasnya. Disinilah tantangan sesungguhnya bagi sang pelatih. Skema permainan sudah harus baku. Formasi 4-3-3 atau variasi 3-4-3-nya perlu ditanamkan secara mendalam, bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam benak setiap pemain. Setiap pergerakan, setiap umpan, dan setiap transisi harus terotomatisasi. Para pemain harus saling memahami di lapangan, membaca pikiran satu sama lain, dan bergerak sebagai satu unit yang terorganisir. Uji coba melawan Taiwan dan laga-laga berikutnya adalah kesempatan emas untuk mengasah mekanisme ini. Hasil akhir memang penting, tetapi yang jauh lebih vital adalah bagaimana tim bermain. Apakah aliran bola lancar? Apakah transisi dari bertahan ke menyerang berlangsung mulus? Apakah para pemain baru bisa berintegrasi dengan mulus dengan pemain-pemain inti yang sudah ada? Inilah ujian sesungguhnya bagi Kluivert. Ia bukan lagi pelatih yang mencari formula, melainkan arsitek yang harus membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Hanya dengan membentuk chemistry dan skema permainan yang baku, Timnas Indonesia dapat melangkah ke level yang lebih tinggi dan bersaing secara konsisten di kancah internasional. Di era Shin Tae-yong, Timnas Indonesia seolah menemukan senjata rahasia untuk menaklukkan tim-tim kuat dari Timur Tengah. Kecepatan pemain-pemain sayap. Itu bukan kebetulan semata, melainkan buah dari taktik yang jeli dan efektif. Ketika berhadapan dengan lawan yang secara postur dan fisik lebih unggul, taktik adu body sama saja bunuh diri. Shin Tae-yong menyadari betul hal itu. Ia mengubah pendekatan. Ia tidak melawan kekuatan lawan, melainkan mengeksploitasi kelemahan mereka, yaitu antisipasi terhadap serangan balik cepat. Para pemain sayap menjadi kunci. Dengan skema serangan balik, mereka tidak perlu berlama-lama membawa bola. Begitu bola direbut di lini tengah, mereka langsung tancap gas, berlari dengan kencang menyisir sisi lapangan. Momentum inilah yang menciptakan peluang emas. Lini pertahanan tim Timur Tengah yang cenderung lambat dalam berbalik arah seringkali kewalahan menghadapi sprinter timnas. Peluang tercipta dari umpan silang akurat atau dari tusukan ke dalam kotak penalti. Gol-gol lahir dari skema yang sederhana namun mematikan. Ini adalah bukti bahwa kecepatan dan kelincahan bisa mengungguli kekuatan fisik. Narasinya jelas, menghadapi raksasa, Timnas Indonesia memilih jalan pintas. Bukan dengan kekuatan, melainkan dengan akal dan kecepatan.